Jadi cara mempelajari ilmu untuk mempelajari cara apa? Cara penelitian. Mulai dari cara merumuskan, cara mencandra masalah. Mencandra itu artinya mensensing. Kita mengalami apa namanya ya? Inspirasi, mengalami inspirasi salah. Jadi penelitian itu proses inspirasi sangat penting. Dari mana kita memperoleh inspirasi? Inspirasi yang akurat itu dari pengalaman. Pengalaman penelitian. Kemudian dipadukan dengan membaca sumber-sumber terbaru. Lalu kalau inspirasi kita untuk menyusun tesis, juga membaca tesis-tesis orang. Dan mampu membanding-bandingkannya. Nah, karena di statistik sudah dapat, ilmu statistik itu digunakan dalam mencandra, membaca jurnal, membaca tesis, ya itu digunakan. Oh, ini desainnya one shot case study. Nah, berarti praeksperimen. Praeksperimen itu hanya untuk pengembangan. Ketika ujinya dilakukan secara formative testing, itu misalnya. Nggak cukup itu. Lalu baca lagi buku ya metode penelitian tentang pengembangan. Ada berbagai model. ADI model, UDI model, Dick and Carey model. Banyak sekali. Lalu tesis orang menggunakan apa? ADI model, baca selengkapnya. Apa dipakai sumber? Kalau tesis itu menggunakan sumber tesis, jangan dibaca. Itu berarti tidak benar. Tesis itu boleh menggunakan sumber tesis, maksudnya model pengembangannya. Jadi model ADI, Dick and Carey harus bukunya. Gitu. Tesis itu bisa digunakan oleh calon magister dalam menyusun tesis hanya hasil-hasil penelitiannya. Hanya hasil-hasil penelitiannya. Tidak boleh dijiplak latar belakangnya, edit-edit gitu. Mudah sekali menemukan itu. Nah, baru-baru ini kan kita uji, kebetulan biasanya jarang uji, tapi kebetulan dikasih uji. Uji penelitian eksperimen pratesis. Nah, terus ceritanya banyak hal itu. Jadi kita memiliki justifikasi bahwa banyak copy paste-nya gitu. Lalu diedit-edit. Memang cerdas ngeditnya. Contohnya yang sangat kelihatan sekali adalah di bab 3 ketika menjelaskan tentang instrumen penelitian. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah hasil belajar dan apa lagi satu ya. Lalu hasil belajar siswa diukur dengan 25 butir soal hasil belajar. Nah, ketika inilah kelihatan hasil belajar siswa diukur dengan 50 butir tes berpikir kritis gitu. Paham Anda? Paham Anda? Oke, di bagian variabelnya gitu. Tesnya gitu. Dia tesnya maunya bikin 25 butir tes hasil belajar. Tapi dalam Nih, penjelasan instrumennya, dia bilang tes yang dikembangkan 50. adalah 50 butir tes berpikir kritis. Yes. Bagaimana kira-kira? Copy paste nggak?
Oke, lupa diedit nih. Itu maksud saya jangan begitu. Itu tidak benar itu. Apalagi magister, magis tuh harus dihormati gitu loh. Kita siapa mau hormat diri sendiri, marwahnya harus dijaga, tidak boleh gitu. Tapi dalam ujian itu kita tidak kentarakan karena itu menyangkut psikologis. Jadi dalam masukan itu kita sampaikan, Anda ini ya kalau orang lain baca kritis mungkin bisa disampaikan ini. Tapi akhirnya di fisika juga sering uji gitu. Penelitiannya di Seririt, pembahasannya di SMA Lab Singaraja gitu. Sering itu tidak satu dua kali, tiga kali, sering. Nah itu ternyata memang kelompok anak-anak kelas menengah ke bawah. Kita jangan mau dikelompokkan kelas menengah ke bawah, apalagi magister gitu. Dan memang tidak boleh hormat gitu. Jadi harus cerdas caranya ya merangkum artikel, ya merangkum artikel sebanyak-banyaknya gitu. Dari rangkuman itulah kita bisa nyusun. Nah, rangkuman itu juga mengacu kepada variabel yang kita pilih, entah variabel bebas maupun variabel terikat. Pokoknya asal ada waktu merangkum jurnal. Bagaimana cara merangkum? Cari dulu jurnalnya, pelajari dulu, dan baru rangkum. Merangkumnya dengan bahasa sendiri. Kalau agak kesulitan, terjemahkan dulu di Google, tapi analisis lagi, karena Google belum sering tidak beres menerjemahkan gitu. Analisis lagi, itu sudah menjadi bahasa sendiri. Gitu. Apa namanya? Kalau diuji dengan Turnitin sudah tidak kena gitu maksudnya. Tidak kena Turnitin. Uji similarities itu maksudnya. Tidak akan kena. Syaratnya di Indonesia kan 25%. Paling banyak baru boleh ujian. Kalau lebih dari 25% masih disuruh perbaiki. Nah, dalam perbaikan itu banyak yang kurang beretika. Pakai akal-akalan itu. Dikira dosennya ngerti. Ada baru dikoreksi dengan similaritasnya sampai 50% kesamaannya. Kan tidak boleh ujian. Lalu dia edit caranya. Wah, macam-macam pokok tidak terhormat itu. Setelah dikentarakan baru minta maaf. Nah, yang kayak gini-gini tuh jangan dipelajari. Ya kok kita orang kelompok orang-orang ilmiah, kelompok-kelompok orang mengerti kok belajar hal kayak gitu-gitu gitu. Semua alasan kepepet aja. Jangan belajar kepepet. Jadi memang harus jauh-jauh sebelumnya diantisipasi agar kita tidak kepepet. Gitu. Setiap waktu senggang gunakan. Setiap waktu senggang, nah itulah karakter yang baik dalam hal time management, mengatur waktu. Satu hari cuma ada 24 jam. Ya. Jadi kalau 3 tugas, apalagi kepala sekolah kayak Wijaya gitu, misalkan tugasnya banyak. Kayak Agus ini jadi wakase, apalagi wakase kurikulum. Agus jadi wakase ya? Asistennya, Pak. Pembantunya. Oh, ada asisten. Kerjaannya setara makasen gitu. Ya. Terus ini punya bimbingan juga yang semester 3 sekarang itu, yang semester 4 ya. Di Yata, itu kan kepala sekolah itu. Oke, kepala sekolah Sudah SMP-nya ada nih. ujian. Ya. Wih, itu sibuk banget. Jadi Kepala kepala sekolah sekolah termuda nih itu. ya, ya itu kesempatan memang tidak pernah 2 kali harus diambil kan. Tapi Oke. harus punya komitmen untuk time management apalagi studi gitu kan. Saya sendiri, mohon maaf, tidak menonjolkan sendiri ya sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan komparasi aja. Menyiap dosen di kampus sibuk banget, ngajar S1, S2, S3, membimbing skripsi, tesis, disertasi. Terus kuliah S3 di UNHI, nyusun disertasi, menyiapkan sulinggih, diklat jadi pemangku, diklat bawati,
semuanya jalan tepat waktu dan cum laude lagi 3,98 itu ya, tidak main-main. Berapa jurnal dibaca, bisa dibaca nanti disertasinya. 85% jurnal, jarang pakai buku. Jurnal tersal yang baru-baru. Tapi ada juga yang lama yang masih harus digunakan karena tidak ketemu yang barunya. Gitu. Jadi itu sebagai perbanding lah. Kok bisa kan gitu kan? Semua orang aku sibuk gitu. Karena sesungguhnya enggak bisa ngatur waktu gitu. Dan masih melayani orang-orang di tempat-tempat jauh gitu loh. Zamannya kuliah S3. Kadang ke Sumatera, ke Medan, ke Padang, ke Banten, Jawa jangan ada bilang. Setiap saat Kalimantan. Masih jalan semuanya tanpa ada hambatan. Jadi kesimpulannya time management. Apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan gaji ibu rumah tangga tuh jauh lebih repot kan. Ngurusin anak-anak, ngurusin dapur. Kadang-kadang nggak beres dapurnya, bapaknya ngamuk-ngamuk. Asal ngamuk, bapaknya bilang aja Om Swastiastu gitu. Hilang ngamuk. Tapi deh ke kata terdamai nih. Damai. Untuk ibu-ibu misalnya untuk siapa nih? Siapa yang ibu-ibu ya? Ya bapak-bapaknya juga gitu. Ya kalau ibu-ibu sedang sibuk jangan diganggu. Ego namanya gitu. Nah itulah time management, kemudian pengertian. Zaman sekarang memang harus sibuk. Kalau nggak sibuk ya kita ketinggalan kereta gitu. Apalagi TP kan mempromosikan 1,5 tahun selesai, nggak usah lama-lama. Lah ini kan tidak ada nih 1,5 tahun cuman. Idayu itu 1,5 tahun pas 1,5 tahun. Ini beberapa 4 orang nggak salah sudah ujian juga, tapi perbaikannya lama sekali. Kalau Dayu itu sekarang hujan belum berapa hari, 4 hari, 5 hari sudah selesai perbaikan langsung ujian. Kita punya bimbingan siapa nih Agus Primandana siapa namanya? Primandana Ke dari guru, Islam gitu. guru bahasa Inggris. Mungkin Iya. sibuk. Kalau kepala sekolah mungkin juga itu yang sibuk lama sekali perbaikan. PP nih gitu. Ngajar Ah, praktek. oh gitu kan. Prodi Inggris dia Iya. ya. Dia Nanti prodi ini ke bahasa Inggris lagi ya itulah. bidangnya. Eh, Ya nah kayak gitulah sebagai perubahannya. Bukan Iya. nyorotin yang jelek-jelek tidak, tapi Nih. semuanya kita harus maju bersama gitu kan. Kalau sudah ada komitmen pasti bisa. Nah, metode penelitian ini memang harus dilewati gitu loh. Harus dilewati. Kalau dulu digabung ini statistik metode penelitian, entah bagaimana dirubah lagi gitu. Statistiknya pisah, metode penelitian lagi. Jadi metode penelitian itu tidak hanya penelitian eksperimen, tidak aja pengembangan, tidak hanya PDK, tapi semua kita pelajari. Nah, cuman nanti minatnya kemana itu lebih fokus, karena itu harus ditanggungjawabkan. Eksperimennya fokus dipelajari. Jangan menghafal pola. Karena metode penelitian kuantitatif itu polanya mudah dihafal. Gitu. Tapi belum tentu bisa menjelaskan. Kadang mahasiswa ditanya, mengapa uji normalitas saya statistik kan dapat? Mengapa uji normalitas? Nggak bisa itu jawab. Hal-hal yang gampang, padahal I1 sudah dapat. Mengapa uji homogenitas? Nggak bisa gitu. Yang kayak gitu-gitu. Nah itu kan normalitas, homogenitas, koordinaritas, linearitas kan namanya uji asumsi. Banyak masih rancu membilang uji prasyarat. Ketagih buku di ada buku menjelaskan gitu sih. Ada buku niru-niru orang lain aja gitu loh maksud. Orang bikin prasyarat, buat bikin prasyarat. Artinya kita tidak kuat dasar berpikirnya. Gitu. Jadi kalau ada buku yang bilang itu ya oke-oke aja.
yang saya baca di buku sekian banyak buku metodologi, boleh nanti kalau kerja tak duduk nanti di Bali nanti silakan mau pilih mana mau dibaca. Ya, mungkin ada lebih dari 20 buku masuk statistik. Yang sudah ada terjemahan, ada yang asli masih bahasa Inggris. Belum lagi soft copy-nya ini masih banyak. Nanti tak kirimin 1-2 buku soft copy riset method. Ya, yang bagus itu Takman, Wiresman. Banyak. Terus baca. Nanti saya juga kebetulan menerbitkan buku tahun ini, metode penelitian, tapi tidak lengkap itu. Rasa gurusu gitu loh. Boleh juga dibaca-baca yang yang bermanfaat dipakai. Kalau enggak, lepaskan aja, biarkan dia gitu. Jadi tak kirimin sopoknya. Jadi sekali lagi mengenai metode penelitian, jangan menghafal pola. Contoh, ngomong dengan desain pengembangan. Ngambil ADI model, harus dibaca itu ADI model. Jangan hanya baca cukup skripsinya orang atau tesisnya orang. Atau bahkan disertasi pun tidak bisa dia. Harus bukunya. Siapa yang mengarang. Ya. Nanti kalau ada buku bahasa Indonesia, ya di dalamnya ada penjelasan ADI model, body model. Nah itu nggak boleh dipakai itu. Boleh dipakai dalam gitu jadinya dalam siapa yang misalnya si A bikin buku metode pengembangan. ADI model siapa itu pengarangnya? Ya dalam gitu jadinya. Nah itu kurang terhormat. Anak S1 aja kita nggak kasih itu. Di Psika kan masih saya ngajar sejak 2004 metode penelitian. Ceritanya anak-anak sekarang bisa 3,5 tahun tamat, ya 4 tahun lebih 85%. Itu gara-gara ngajar penelitian kontekstual. Jadi tidak hanya berteori, tapi kita ajak praktik lah. Nah Anda juga kita ajak praktik ini. Jadi teori praktik. Tapi praktiknya bukan ke Singaraja laboratorium, bukan. Paham tentang suatu praktik gitu. Contohnya ada teori bagaimana membuat latar belakang. Baca di buku, saya juga punya ngasih caranya bagaimana bikin latar belakang. Praktik dah 1 halaman atau lebih, minggu depan presentasikan. Kan praktik namanya. Ya. Jadi mempraktikkan ilmu sehingga menjadi aktivitas nyata gitu namanya praktik itu gitu. Begitu. Lalu nanti diberikan teori bagaimana merangkum jurnal. Ya. Ya A B C D E harus dilakukan, E F gitu misalnya. Cari jurnalnya, praktik langsung. Kan praktik gitu. Karena menurut penelitian ini produknya adalah proposal. Proposal penelitian nanti presentasi jadi UAS. Sedangkan presentasi harian adalah UTS. Bikin rangkuman, membuat proposal itu adalah tugas. Lalu ada partisipasi. Partisipasi ya pendapat harian. Ya, bukan sekedar pendapat yang memang punya pengalaman baca gitu ya. Jangan hanya pikirannya digunakan, apalagi pikiran common sense. Tidak dinilai gitu. Karena itu kita ingin supaya ada penularan pada temannya yang belum membaca. Nanti dalam presentasi yang tampil presentasi harus menunjuk temannya. Paling lambat 2 hari sebelumnya untuk membahas. Nah, mengapa diajak membahas? Itu juga ya belajar untuk berada pada posisi lebih hebat dari temannya. Karena kalau tidak lebih hebat, tidak bisa membahas. Logikanya begitu. Namanya pembahas kan
lebih hebat. Nah, lebih hebat. 2 hari itu cukup untuk mempelajari proposal temannya dan mengomentari. Ada salah bilang, seharusnya bagaimana. Gitu. Dulu pernah ada mahasiswa negatif, ini Bapak ini enaknya ngajar belum detail, ragu dan membahas, Bapak aja ngoyong. Si ngerti itu. Bahas itu proses belajar loh, Anda dinilai gitu. Kalau jelek bahasannya, kan jelek penilaiannya. Kalau bagus bahasanya, bagus penilaiannya. Nah, untuk bisa bilang bagus dan jelek itu memangnya tidak punya ilmu. Tidak ngerti dengan proses belajar. Jadi membahas itu harus menunjukkan diri lebih tinggi daripada yang dibahas. Itu gengsi. Nah, di situ kan nilai asbun asal membahas, tidak menggunakan teori membahas. Boleh-boleh aja, tapi kan nilainya kecil. Jadi membahas ini benar-benar baca teori. Oh, nih kalau bisa judul eksperimen, bagaimana mengungkapkan judul eksperimen. Nah, itu substansi namanya. Lalu ngetiknya jarak antara judul dengan subjudul berapa yang benar. Lihat pedoman di Uniksa, gitu. Pedoman pada umumnya. Modus margin kiri kanan berapa gitu. Terus seharusnya ngetiknya dari mana? Kan banyak orang ngetik itu tata ketik namanya, teknis namanya. Jadi membahas segi teknis. Karena banyak orang ngetik bla 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 1, 2, 3. Satunya kan kadang-kadang komputer langsung memutuskan sendiri komputernya masuk ke dalam. Itu dibiarkan. Nah, ini banyak kita nguji di tesis disertasi begitu. Jadi dibiarin oleh mahasiswanya, nggak nyusun dia gitu. Itu harus disusun karena semua yang ditulis itu harus mulai dari pinggir kiri. Kecuali baris alinea baru masuk. Dalam daftar pustaka, baris kedua dan seterusnya baru masuk. Kan itu aturan nulis karya ilmiah. Gitu. Jangan komputernya memberikan keputusan, jadi kita ikut-ikutan komputernya, padahal komputernya barang mati, jadi kita yang ngurusin dia. Gitu. Namanya belajar menyusun. Teknis itu. Kemudian bahasa. Ya, bahasa ya, semua orang Indonesia kan harus bisa bahasa Indonesia gitu. Yang kemampuannya mendekati ejaan yang disempurnakan, kemudian kamus bahasa Indonesia mendekati. Ya kalau persis sama itu ya sih. Ya kalau ada persis bagus. Paling tidak kita mendekati kebenaran dari bahasa. Misalnya sun kalimat SPO paling tidak SPO itu kalimat namanya. Kalau SP aja kan belum kalimat. Yang bagus kalimat lengkapnya SPOK gitu. Lalu menyusun karya ilmiah yang bagus itu kan pasif, bukan aktif kalimatnya. Jadi pasif. Ya kayak gitu-gitu. Nah, itu berarti membahas segi bahasa gitu. Lalu segi substansinya apa? Nah, seperti tadi, kita belajar metodologi penelitian. Jadi belajar ilmu tentang cara apa? Cara penelitian. Itu substansi. Cara membuat judul ada ilmunya, cara buat latar belakang ada ilmunya, cara merumuskan masalah ada ilmu dan seterusnya. Nah, itu jangan takut salah, komentari asal Anda pengalaman dari membaca. Banyak mahasiswa minjam sama temannya gini cara membahas, padahal dia membahas tesis proposal orang lain. Ada gitu. Aduh, saya ketawa dalam hati. Ini apaan ini? Jadi sibuknya tidak ketulungan sampai ginian. Itu kita tidak sayangkan gitu. Jadi tidak benar. Kita membahas, apa sih keuntungannya membahas? Keuntungannya pertama, belajar. Kalau tidak belajar, nah mungkin bisa membahas dengan baik. Yang kedua, menolong orang lain. Siapa yang tolong? Yang dibahas loh.
Jadi sekali jalan, 2 kali kerja, sekali kerja 2 kali keuntungan dapat oleh yang membahas. Nama belajar, yang saya belajar, saya ya lu mungkin membahas. Terus membantu teman. Itulah tempatnya kita share knowledge dalam paradigma baru pembelajaran. Belajar itu tidak cukup sendirian, mesti share knowledge. Sharing pengetahuan, tukar pikiran, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, dalam membahas itu, tulis dulu dalam sebuah lembaran, berapa lembaran, 5 halaman, 6 halaman, dan seterusnya, tergantung keluasan, kedalaman cara membahas. Lalu presentasikan pada saat presentasi. Jadi yang membuat proposal presentasi duluan, kemudian diberikan kesempatan yang membahas, lalu dikomentari oleh dosen. Nah, itu kan cara belajar yang kaya gitu loh. Gitu. Jadi saat pertemuan itu kita dapat banyak hal. Dari teman dapat, dari dosennya dapat. Tentunya pertama ya sendiri mengembangkan dalam bentuk proposal. Bikin proposal ada aturannya. Aturannya apa? Yang mendasar adalah metodologi penelitian. Jalan ini ya, slide-nya ya. Apa masih di slide 1? Kantun itu ya. Masih Kantun itu slide 1. slide 1. Masih kantun di sampun di Apa dia? Oke, makin masuk ke beban proses. sampun itu sampun. Tujuan. Oke. Nah, tujuannya memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional, berbasis pemahaman dan penerapan konsep-konsep metode penelitian dalam penelitian tesis pada kajian teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan. Sama aja. Mungkin belum paham, Bapak sekarang berubah S2 menjadi teknologi pendidikan. Itu sebenarnya ingin menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada. Karena yang membuat nomenklatur itu tidak paham benar ya ilmu yang ada di Indonesia. Banyak orang protes. Yang namanya TP itu ada TAP itu teknologi pelajaran. Ada IT, ada IT. IT itu educational technology. Lalu ada IT, instructional technology. Tergantung kiblatnya. Paradigmanya sama. Kalau teknologi pembelajaran kiblatnya Amerika. Kalau teknologi pendidikan kiblatnya Inggris. Mereka punya klaim. Nah, nanti bisa download di internet. Klaimnya apa? Ya, kalau pendidikan katanya umum, kalau pembelajaran orang Inggris bilang wah itu konteksnya kelas, semuanya tidak benar gitu. Ya, biarin aja. Yang penting paradigmanya sama. Akhirnya berubahlah sekarang menjadi teknologi pendidikan. Di Malang masih, jalan Jogja masih pelajaran. Di Surabaya pendidikan, Jakarta dan kita sekarang menjadi teknologi pendidikan. Tidak apa-apa, itu masalah nama. Jelas paradigmanya 94, berkembang 2004, dan seterusnya sama. Jalan masih yang tadi. Kantun yang tujuan itu. Gimana? Kalau di slide show pasti tidak mau. Ini Oke. Sampun itu beban proses. Nah, ini penangan ini kerasannya. Oke, ini. proses produk perkuliahan. 3 SKS penugasan merangkum materi perkuliahan. 2 mencari dan menemukan email jurnal internasional 3 tahun terakhir. Penugasan merangkum jurnal yang telah ditemukan dengan aturan mengikuti pedoman yang disediakan. Nanti dikirimkan pedoman. Nah, berapa mencari jurnal? Ini tugas dulu nih ya.
biar siap-siap. Kalau belajar teori kan gampang. Kita mencari jurnal minimal 12 jurnal. Dari 12 itu minimal 8 internasional dan minimal 4 nasional. 12. Yang internasional tidak sekadar berbahasa Inggris, tetapi di jurnalnya itu supaya ada tulisan International Journal of apa. Misalnya International of Educational Technology, berarti jurnal nasional teknologi pendidikan. Tapi ada juga nak mencantumkan gitu di judulnya. Setelah dibuka-buka ada tulisan internasional atau diklik di rumahnya jurnal internasional, keluar ada yang bereputasi, yang hanya internasional. Kalau bisa internasional yang bereputasi. Misalnya Scopus, Web of Science, itu semuanya bereputasi. Atlantis sekarang mengalami tantangan. Dulu dia Scopus Q4. Sekarang dia tidak diakui sementara. Atlantis. Saya nulis beberapa artikel ketika masih ongoing. Yang masih bertahan tuh Web of Science dan Scopus. Scopus yang nomor 1. Nah itu sekarang jurnal internasional tuh banyak sekali yang open access. Jadi tidak sampai 1 jam kita bisa download 40 jurnal. Sudah sering saya lakukan. Yang penting kita bagaimana cara membuat kata kunci. Misalnya Anda penelitian tentang problem based learning dalam pembelajaran fisika. Misalnya contoh. Kata kuncinya gimana mencari jurnal? In awagen dan simpen dulu aing gadi. Nah Google dua gan. Google dua gan ya. Iya pemenain langsung gitu. Misalnya International Journal about Physics Learning. Physics Learning itu keluar aja. Nanti kalau mau tahun, isi tahun 2023 gitu. Keluar dia sederet artikel, kadang-kadang berseri dia. (12) jurnal, 8 minimal bahasa Inggris, internasional, dan 4 minimal yang nasional. Jurnal nasional udah banyak yang setara dengan internasional, contohnya yang jurnal pendidikan IPA Indonesia yang Semarang. Itu sudah Scopus Q2. Lalu Cakrawala, jurnal pendidikan Malang. Banyak lagi yang lain. Kalau Unisa belum, sedang perjuangan ini mencari Scopus. Tapi sudah ada yang sudah banyak mencapai Sinta 2. Sinta itu sudah cukup bergengsi. Sinta 2 ya. Kalau nasional, usahakan yang terakreditasi Sinta. Bisa ada banyak, dari Sinta 6 sampai Sinta 2 sudah ada. Yang banyak bertebaran Sinta 6, 5 dan 4. Tapi 3, 2 sudah ada. Contoh jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia itu sudah Sinta 2. Saya sudah jadi reviewernya di sana. Kalau internasional IJ, saya juga jadi reviewer di sana. International Journal of Instruction. Ada satu jurnal Brasilia, bukan, apa itu ya? Yang kulitnya hitam-hitam, apa namanya? Afrika.
Ada. Jadi apa namanya? Mitra Bestari bahasanya, Mitra Bestari. Baru ngambil baju nih, tadi panas banget. Makanya enggak buka. Nah, itu kemudian penugasan menyusun kerangka proposal yang judulnya berasal dari minimal 12 jurnal yang telah dirangkum. Proposal penelitian tesis yang benar secara metodologis dan konseptual. Proposal tersebut dilengkapi dengan perkuliahan-perkuliahan yang relevan. Jadi semester ini harus sudah ada proposal gitu. Dan kalau mantap, yakin bisa 1,5 tahun gitu. Maka semester ini kalau bisa ngatur waktu, ya cobalah kerja keras dikit. Pengen diskusi gitu. Sama siapa aja dosen TP itu terbuka semua. Sama siapa aja boleh diskusi. Saya mau gini, gimana minta masukannya gitu. Tidak harus jadi pembimbing. Itulah baiknya di TP. Tidak pembimbing pun mau diskusi. Memang harus, zaman sekarang kan harus makin banyak bisa melayani makin bagus. Karena itu akan anggon bekal ke sana nanti. Jadi meningkatkan pelayanan, apa yang mampu dilayankan itu sangat penting bagi manusia. Jangan bedik-bedik mau dibayar, bedik-bedik supaya ada bayaran. Itu buang anggon bekal pimpinan. Ya, yang Anda pakai bekal itu apa yang Anda berikan. Yang Anda terima tidak pernah Anda bawa. Yang Anda bawa adalah apa yang Anda bisa berikan pada alam beserta isinya yang ikhlas. Itu yang dibawa. Masa kamu ngabu apa-apa? Itu dapat berah jawah penjelasan. Ya, itu memang filsafat hidup. Ya, itu secara sepintas silabusnya metode ilmiah, tahapan-tahapan logika, review literatur, mengkonstruksi hipotesis, mengidentifikasi variabel, definisi operasi variabel, teknik identifikasi dan manipulasi variabel, kalkulasi sampel, mengkonstruksi desain penelitian, prosedur pengamatan, merekonstruksi instrumen penelitian, menulis proposal, menulis laporan. Nah, ini termasuk nanti juga siapa tahu ada berminat. Ini kan ada mengkonstruksi desain penelitian. Nah, itu di situ keluar dah nomor 9 itu ya. Keluar penelitian eksperimen, penelitian kualitatif, penelitian korelasi, penelitian pengembangan. Jadi yang menurut pengalaman yang banyak dilakukan oleh mahasiswa itu akan banyak dibahas. Korelasi apa sudah ada? Ada, baru aja lulus temannya dari 2 orang ya, dari Uniknas University. Tahun lalu, 2 tahun lalu juga ada lulus yang sekarang sudah S3. Korelasi lagi diambil S3-nya. S2-nya korelasi, S3 korelasi. Kadang sudah hobi di korelasi. Boleh. Kenapa enggak? Asal variabel-variabelnya adalah variabel teknologi pendidikan. Enggak boleh ngambil variabel orang manajemen, orang administrasi pendidikan, orang PP, enggak boleh. Contoh, ya, efektivitas kepemimpinan misalnya ditinjau dari pendapatnya para guru, kenyamanan siswa di sekolah gitu misalnya, pegawai. Nah, itu kan manajemen punya, administrasi pendidikan punya. Kalau TP itu bagaimana pendapat
murid tentang pesan pembelajaran itu TP dah. Bagaimana respon murid tentang e-learning yang diberikan oleh guru, nah itu adalah TP. Kaitkan dengan motivasinya, kalau motivasi itu umum, siapa aja boleh meneliti. Kaitkan dengan misalnya prior knowledge, pengetahuan awal, itu menurut teori konstruktivitas kan penting. Pengetahuan awal itu adalah starting point atau springboard. Orang belajar pasti menggunakan zaman dulu namanya entry behavior. Ada juga nyebut prerequisite dalam bahasa Inggris. Tapi menurut teori konstruktivis menyebutnya adalah entry level, bekal ajar awal. Kalau terjemahkan secara letterlock beda artinya, entry level, tingkatan-tingkatan masuk gitu ya. Bekal ajar awal. Sama semuanya. Terus disebut akhirnya menjadi prior knowledge atau existing knowledge. Itu kan variabel-variabel teknologi pendidikan. Itu boleh didesain dengan korelasi. Entah korelasinya kalau S2 itu masih boleh path analysis, analisis jalur, tapi kalau S3 harus pakai SEM yang programnya AMOS. Kalau analisis jalur kan belum ada program, tapi menggunakan analisis regresi secara berulang. Kalau structural equation modeling itu sudah ada AMOS namanya program AMOS. Sama dengan ANAPA, MANOPA itu kan sudah ada programnya namanya SPSS, korelasi yang sederhana, termasuk yang kompleks sudah ada SPSS. Nah ini sama seperti sebelumnya. Kok respon materi salah. Sikap dan partisipasi. 20%, tugas 40%, UTS 15, UAS. Ini sudah ada di sistem siap, jadi kita tidak bisa. Cuman memasukkan sikap bervariasi itu boleh dosen bervariasi, mau apa aja diambil. Tugas, ya. Itu kan tidak ada standar di Uniksa. Dosennya yang membuat standarisasi, contoh dalam penelitian ini, dalam kuliah ini, jadi rangkuman, membuat rangkuman, mencari jurnal, membuat proposal, itu tugas. TS itu akan diambil presentasi harian. Lalu AS itu adalah presentasi proposal final. Jadi di presentasi proposal itu ada penilaian pembahas. Itu menjadi UAS. Lalu pustakanya banyak ini bukunya. Ini yang kita kirim nanti. Yang ada, kalau semuanya pusing nanti. Ini kan alternatif, yang mana aja boleh dipakai. Gitu. Di kampus juga ada buku-buku berbahasa Indonesia, tapi jangan mengandalkan satu buku. Kadang orang bikin buku itu kan untuk naik pangkat, itu kan, untuk usul profesor, kadang-kadang dibuatkan orang. Itu kalau dipakai satu-satunya celaka. Orang bikin buku yang mungkin terapannya akan lebih mengena jika di samping membaca buku untuk bikin buku juga pengalaman. Pengalaman riset berkali-kali. Kalau orang barat bikin buku itu pasti berdasarkan pengalaman, maka dia lama bikin. Kalau Indonesia kan siapa yang tidak tahu belakang naik pangkat, akhirnya buku ngeredek gitu.
copot sana, copot sini, kerpek sana, kerpek sini. Kadang-kadang nyaplir. Nah, boleh dipakai, tapi jangan dipakai satu-satu. Harus punya alternatif yang lain. Nah, ini mengenai silabusnya. Ringkas, bagaimana sekarang merangkum. Gimana merangkum yang akan diberikan caranya. Ini yang akan kita kirim nanti domain. Jadi udah close. Muncul yang baru ya. Muncul nggih? Nggih, Nggih. sampun itu. Muncul. Yes, ya. Misalnya jurnal tradisional misal. Wah, ini PDF mungkin nih. Oh, enggak. Ya. Nah, SOP-nya adalah seperti ini. Mahasiswa melakukan analisis kritis jurnal-jurnal nasional terbaru. Ya, 3 tahun terakhir tadi, sampaikan yang dapat menginspirasi untuk melakukan penelitian. Membuat proposal penelitian. Mahasiswa menelaah makalah-makalah ilmiah, skripsi, atau tesis pada bidang yang bersesuaian. Produk awal analisis kritis ini adalah tema penelitian yang dapat diwujudkan menjadi kerangka proposal. Dapatkah minimal 2 artikel jurnal, 12 tadi ya. Ini yang S1. 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Pada bidang yang bersesuaian dan relevan. Ini maksudnya yang relevan itu, seperti tadi, Anda kan multidisiplin, ada fisika, ada bahasa Inggris, ada yang lain-lain. Jadi yang relevan itu ada istilah kurang relevan, relevan, dan sangat relevan. Jadi kurang relevan misalnya hanya variabel bebasnya sama.
relevan. Masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Lalu yang relevan itu selain variabel bebas, desain penelitian Anda juga sama. Misalnya Anda eksperimen, Anda dapat jurnal yang eksperimen. Kemudian yang sangat relevan, selain variabel bebasnya sama, misalnya variabel misleading, dapat variabel misleading. Eksperimen, dapat eksperimen. Bidang studinya, kalau Anda bahasa Inggris, dapat bahasa Inggris. Itu sangat relevan. Tetapi harus tidak harus begitu, boleh salah satunya sama. Ini kan sangat relevan, dan kurang relevan. Ketiga-tiganya boleh digunakan. Introduksi terlebih dahulu tema artikel tersebut. Sambil mengingat temanya, baca artikel tersebut secara seksama. Cobalah menggagas tema penelitian atau judul proposal. Bikin rangkuman dalam satu halaman terlebih sesuai dengan kebutuhan. Inilah kita sudah terapkan sejak tahun 2004. Ya udah lama, sudah teruji dan memperlancar mahasiswa. Di Indonesia mungkin banyak ikut-ikutin sekarang. Yang ada di buku udah ada. Ini kan beranjak dari pengalaman. Oh, gini loh caranya. Belajar penelitian. Ya, teori praktik. Kalau ngajar penelitian, belajar tentang bagaimana mencatat permasalahan. Ya, tadi bengak dijelaskan di situ kan. Habis dijelaskan, ada apa sing tidak bisa menelurkan apa-apa gitu loh. Maka harus dipadukan dengan praktik, baca jurnal. Terus apa dicari? Apa masalah utamanya? Kan gitu ya. Masalah utama berarti domain problem itu bagian dari masalah. Di situ kita membaca latar belakang orang yang di situ orang bermain di tingkatan logiko. Kalau penelitian itu kan daur logiko, hipotetiku, verifikatif itu pasti jalan. Gitu. Tidak ada orang penelitian yang logiko tok. Apapun desainnya, apapun metodenya, pasti logiko, hipotetiku, verifikatif pasti jalan. Di latar belakang kita bermain pada tataran logika. Nah, logika dengan referensi. Kalau Anda baca jurnal nanti, jurnal yang bagus itu, justru referensinya tuh muncul terbanyak di latar belakang. Terbanyak kedua di discussion, di pembahasan. Itu loh. Nah, kalau tesis Anda baca di bagian teori juga banyak keluar, tapi dia banyaknya nomor sekian, nomor 3, nomor 4. Yang terbanyak keluar sumbernya, rujukannya adalah di latar belakang. Nah, kalau bikin latar belakang sampai ngomong aja dua halaman, 3 halaman tanpa sumber, pasti ditolak. Gitu. Ya, kalau saya mau membimbing satu alinea, kan Anda punya gagasan utama yang disebut dengan main idea. Kalau lebih dari satu dalam satu alinea namanya main ideas, gagasan-gagasan utama. Nah, gagasan itu harus didukung oleh sumber, oleh rujukan. Jadi setiap alinea mestinya ada rujukan. Tetapi jangan sampai membuat kalimat pertama sudah rujukan. Ungkap dulu gagasan Anda di situ, lalu didukung tidak? Ada dukungan nggak dari artikel yang lain? Nah, untuk menulis seperti ini kan perlu rangkuman jurnal. Itu loh. Tidak sulit, cuman ya memang harus kreatif. Harus kreatif, otak harus kreatif. Sehingga menjadi kebiasaan. Kalau udah biasa itu gampang banget bikin proposal. Untuk berkompetisi gampang banget. Bikin rangkuman dalam satu halaman lebih. Kemudian isi rangkuman dapat diwujudkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Satu, apa masalah utama yang diungkap oleh penulis dalam artikel tersebut? Apa masalah utama? Namanya domain problem. Masalah utama itu adalah yang dialami oleh murid. Contohnya motivasi belajar rendah, itu masalah utama.
hasil belajar rendah, masalah utama. Murid kurang aktif, masalah utama. Pokoknya semua yang dialami oleh murid. Nah, nanti jangan ujung-ujung bilang, oh IQ-nya rendah, oh tak ada stability. Kena ngedenang IQ. Karena IQ itu sifatnya intik. Ya, jadi sudah sejak lahir sudah segitu IQ. Yang bisa dirubah itu kebiasaan. Sikap bisa dirubah, karakter bisa dirubah. Ketekunan bisa dirubah. Ketekunan itu kan bahasa Inggrisnya persistence. Itu menentukan. Orang yang tekun itu dengan IQ rata-rata sedang bisa lebih hebat daripada IQ tinggi tapi tidak tekun. Apalagi yang sifatnya gerasa gerusu. Kan ada orang impulsif istilah dalam psikologi ya. Orang impulsif itu gerasa gerusu. Semua ngambil cepat sekali ngambil keputusan tapi pang dase ngambil keputusan, pang sia pelih gitu. Bahasa Bali istilahnya gancangan tindak kuang daya. Lalu yang bagus itu reflective thinking. Reflective thinking. Memang kelihatannya agak lambat dikit, tapi akurasinya lebih tinggi daripada impulsive thinking. Impulsif reflektif bisa diteliti sebagai variabel moderator kah, sebagai kovariabel kah, dan sebagainya. Bisa. Yang umum, masalah utama adalah prestasi belajar. Zaman sekarang dengan 4C, 4C, critical, kreatif, kolaboratif, komunikatif, nah itu adalah masalah utama. Yang penting dialami oleh murid. Di sensing itu ada sumbernya. Lalu identifikasi penyebab-penyebab masalah tersebut. Nah, kalau tadi masalah utama itu adalah variabel terikat atau variabel bebas metrik atau variabel bebas moderator. Metrik ya, tidak pernah non metrik. Artinya dapat diukur metrik. Beda dengan penyebab. Penyebab itu tidak selamanya metrik, tapi kebanyakan non-metrik untuk penelitian, pengembangan, dan eksperimen, dan PTK. Pengembangan, eksperimen, PTK itu semuanya non-metrik yang penyebab masalah. Namanya variabel bebas. Jadi variabel bebas itu kecuali dalam korelasi, dia dalam bentuk metrik. Tapi kalau pengembangan, eksperimen, PTK, variabel bebas itu adalah non-metrik. Tapi ada juga variabel metrik, misalnya kovariabel, variabel moderator itu adalah metrik. Yang ketiga, apa gagasan baru yang diajukan oleh penulis jurnal tersebut untuk memecahkan masalah? Gagasan baru juga variabel bebas. Gagasan baru teori, paradigma. Nah, apa bedanya dengan penyebab masalah? Yang nomor 2. Bedanya adalah penyebab itu adalah variabel bebas kalau dalam eksperimen atau pengembangan yang mengalami anomali, bahkan lebih besar dari anomali adalah krisis. Itu pandangan Kuhn. Nah, kan kita belajar filsafat satu. Pandangan Kuhn, anomali, kumpulan anomali namanya kritis. Krisis bukan kritis, krisis. Karena mengalami krisis, contoh krisis kepercayaan, krisis paradigma, bisa dipertahankan enggak?
Nggak bisa dipertahankan, harus diganti gitu. Itu pikirannya Kun begitu, harus diganti. Pola pikir pun begitu. Pikiran yang anomali, kalau kita rajin merefleksi diri pikiran kita, kan harus diganti cara pikir. Itu namanya perubahan mindset. Mereka yang cepat berubah mindsetnya secara refleksif itu pasti maju dalam hidupnya. Tapi yang sudah nyaman, pola pikirnya gitu-gitu aja, apalagi berisi bengkung gitu ya. Berisi awang apa, berisi bengkung, nah itu kewah maju. Kewah maju. Cuma zaman sekarang bisa maju dengan berpolitik, politik praktis, kelompok. Ya, bikin jalan sengsara aja. Apa ambil tisu? Iya, tisu. Mana tisunya? Yes. Ini tisunya. Ini tisu. Nah, nah gitu ya. Yang mana digunakan pengganti kalau itu kita mau ganti? Ya, itulah nomor 3, apa gagasan baru. Kalau penelitian eksperimen, yang nomor 2 itu adalah variabel bebas dimensi 2 atau level 2. Dimensi sama level. Ada juga nyebut kategori. Nah, dalam kita belajar sains dulu kan ada X1, X2 gitu ya. Kalau X-nya ada perlakuan, perlakuan X1 adalah yang nomor 3 ini gagasan baru. Kalau 3 kelompok eksperimennya berarti X2, X3. X2 adalah kontrol X1, X3 kontrol X2. Umumnya penelitian eksperimen itu 2 kelompok, X1 dan X2. X1 adalah yang nomor 3 ini gagasan baru yang diusulkan sebagai pengganti. Sedangkan X2-nya adalah yang mengalami anomali, krisis. Contoh dalam dunia nyatanya yang sudah berserakan di tesis dan skripsi, bahkan disertasi, direct instruction (DI) itu dianggap anomali. Pembelajaran langsung, pembelajaran konvensional, pembelajaran regularitas. Mengapa? Karena objek cobanya dulu, ahli zaman dulu, Thorndike misalnya, itu binatang. Binatang digunakan sebagai objek coba. Dapatlah teori dia. Misalnya teori SR, masih ingat teori SR? Apa kepanjangannya? SR. Stimulus respon. Nah, stimulus respon sudah tidak bisa dipakai untuk pendidikan kemanusiaan. Kalau mau melatih kucing itu boleh, melatih anjing boleh itu, supaya bisa aja main bola di lapangan itu. Stimulus respon. Itu uji cobanya kan binatang, anjing zaman dulu. Ya. Gitu. Jadi untuk pendidikan kemanusiaan manfaatnya amat sangat terbatas. Maka pendidikan kemanusiaan itu mesti menggunakan yang paradigma humanistik yang objek cobanya adalah manusia. Contoh konstruktivis itu yang radikalisme itu kan PAC, kemudian dikembangkan oleh Glaserpol, kemudian diperluas oleh Vygotsky. Jadi semuanya manusia. Manusia pendekatannya, karena mendidik manusia. Nah itu nanti kalau ujiannya gimana nih, problem based learning dibandingkan dengan DI, pastilah lebih baik. Nah,
Kadang-kadang penguji itu begitu dia. Namanya nguji kan. Nguji itu kadang-kadang saru dan nawang sing mentakon tuh. Orang bertanya tuh kita tidak persis tahu orangnya ngerti apa enggak. Yang penting, yang terpenting itu kita yang bisa menjawab gitu. Tidak peduli dia itu Pak, mau tanya sungguhan apa tidak ngerti gitu. Jawab aja. Nah, itulah penting kita memahami. Sering itu kemarin aja ujian disertasi. Ini terlalu jauh ini yang eksperimennya diberi begini, yang kelompok kontrolnya begitu lah. Ini nggak ngerti pikirannya Kun kan, dengan anomali dan gagasan baru. Gagasan baru kan nggak bisa ujung-ujung pakai pengganti, harus dicoba dulu, benar nggak lebih unggul daripada yang anomali kan gitu. Kalau memang terbukti dari eksperimen, dari PTK, dari pengembangan, nah, baru layak sebagai pengganti. Kan begitu cara orang bekerja secara ilmiah. Nggak ujung-ujung, ini katanya bagus, ini yang anggon. Kalau orang tidak ilmiah, les begitu. Tapi kalau kita bekerja dengan ilmiah, harus coba dulu. Benar nggak? Secara ada datanya nggak bahwa ini lebih baik? Kan gitu. Lalu nomor 4, apa metode penelitian yang digunakan? Ini kadang-kadang mendukung. Kalau ada eksperimen, dapat jurnal eksperimen, kan mendukung. Jadinya belajar kita. Oh, gini caranya. Bandingkan dengan buku metode penelitian. Kan kita, awalnya kita konflik, kadang-kadang berbeda, maksudnya sama, kita belum temukan. Itu cara belajar. Saya aja udah berapa kali eksperimen sejak 2004. Sebelum 2004 sudah pernah eksperimen. 2003 eksperimen, itu ada proyek Julai. Belum selesai S3 disuruh penelitian sama Prodi. Dan pada saat itu kita membimbing mahasiswa melibatkan dalam riset. 2003, 2004 disertasi dan terus saja eksperimen sampai sekarang eksperimen. Bayangkan di berapa experience sudah itu. Dan tidak gitu-gitu aja, tidak gitu-gitu aja. Jadi terus baca buku, terapkan. Sehingga pengalaman eksperimennya bertambah dikit-dikit. Termasuk memahami statistik, sedikit demi sedikit bertambah dia. Gitu. Jadi tidak ada pengetahuan sekali jadi blok gitu aja baliu gitu, tidak mungkin, siapapun tidak mungkin. Nah, kadang-kadang orang bikin buku tanpa experience, tanpa pengalaman. Gitu. Jadi dia tuh ngutip cara berpikir orang, tulis jadi buku dia gitu. Boleh gitu seperti itu. Tapi biasanya yang mempelajarinya agak-agak lebih sulit sedikit. Apa hasil penelitian yang ditemukan? Nah, ini di bab 2 pasti digunakan. Jawaban nomor 5 ini pasti digunakan. Namanya apa? Bagian dari kajian hasil-hasil penelitian yang relevan. Di samping juga di akhir bab 1 pasti digunakan. Gitu. Sedangkan apa masalah utamanya, apa penyebabnya di latar belakang pasti digunakan. Kan perlu ngerangkum ini supaya banyak punya data. Ya, cuman kita di sana agak mundur kuliahnya bulan Maret belum kuliah, sudah mulai kuliah, kadang enggak hubungin kuliahnya gitu. Tapi dosennya tanya-tanya kapan kuliahnya. Dengan Maret belum ada kuliah. Orang di Malang sudah UTS, sudah selesai UTS-nya bulan Maret. Kita Maret grepe-grepe kuliah. Kena punya maju ini. Kune deh mau maju. Ya, saya tahu Malang sudah selesai UTS ya karena kebetulan anak saya di situ 2 orang sama mantu. Sudah UTS, sudah selesai lagi UTS. Awal Januari udah kuliah.
Lalu nomor 6, apa implikasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh? Ini kalau biasanya agak sulit nangkapnya, tapi belum nangkap boleh nggak diisi. Kalau udah nangkap, bagus sih diisi. Kenapa? Nanti di pembahasan ada pasti nulis ini. Di bab 5 nulis ini juga implikasi. Di penutup, di kesimpulan pasti ada implikasi. Kalau nulis artikel internasional, pasti diminta implikasi. Tidak sekedar hasil. Setiap hasil ada implikasi. Lalu belajar mengajukan komentar, karena komentar ini sama dengan kajian. Di sini letak analisisnya. Judulkan analisis kritis artikel atau jurnal. Disinilah analisisnya. Mengapa artikel jurnal itu dirangkum? Apa kemenarikannya, keunggulannya, hal yang menantang, kebaruan, dan dari kajian yang disajikan pada artikel jurnal tersebut. Kemenarikan, keunggulan, hal yang menantang, kebaruan. Nah, tapi tidak harus semuanya ada dapat. Dari 4 itu mana ada dapat, itu aja bilang, itu supaya tidak subjektif. Nanti ngarang-ngarang nanti gitu, kan tidak boleh. Kalau kebetulan keempatnya ada datanya, bagus. Gitu. Apa hubungannya dengan gagasan tema judul proposal penelitian Anda? Apakah kajian dan hasil yang diperoleh oleh penulis artikel tersebut dapat menjadi landasan ide Anda dalam menyusun rencana proposal Anda? Ini namanya kajian. Ketika Anda menulis kajian hasil-hasil penelitian, tidak cukup hasilnya saja. Anda harus punya komentar. Namanya kajian. Nah, dari sekian banyak tesis disertasi yang kita lihat, kebanyakan hanya menampilkan hasil penelitiannya si Anu tahun 2003 menyatakan bahwa gini selesai. Dan gitu. Boleh, cuman baru hasil, belum ada kajian di situ. Belum mendudukkan persoalan di mana posisi hasil itu terhadap kerangka proposal Anda, terhadap variabel yang Anda teliti. Jika hasil yang diperoleh oleh autor artikel jurnal tersebut melandasi gagasan proposal Anda, variabel yang mana yang dilandasi? Jika hasil yang diperoleh oleh autor artikel jurnal tersebut sesuai dengan hakikat teori, gunakan hasil tersebut sebagai salah satu kajian penelitian yang relevan. Jika hasil yang diperoleh oleh autor artikel jurnal tersebut bertentangan dengan hakikat teori, gunakan hasil tersebut sebagai data bahwa implementasi teori tidak memberikan hasil yang konsisten. Di sini tantangannya berat ini. Dalam membahas ketika H0-nya diterima, HA ditolak, tantangannya berat. Jadi tidak cukup persediaan artikel kita untuk membahas. Pasti nyari lagi. Jadi kadang-kadang hambat. Nah, ini. Kemarin ada disertasi katanya 2 malam bikin pembahasan. Wih. Saya di Malang tuh 40 hari kayak pembahasan cuma 46 halaman. Waktu S3 di UNHI kemarin bikin pembahasannya bulan Mei. 1 bulan bikin pembahasan cuma 30-an halaman. Ya menurut saya agak sulit. Nah, tapi mereka yang cerdas mungkin 2 hari bisa selesai, 2 malam perangkat kayak pembahasan. Wah yang gak hati tuh. Otak dewa. Mau kosong. Baru baca udah ada apa mas? Hanya konfirmasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan dikenangin dingin waktu dulu. Jadi hanya mencocokkan itu aja, penelitian ini sesuai dengan penelitiannya si Anu, gitu aja, kan gampang itu Mbak. Tidak punya wawasan, padahal pembahasan itu sama dengan jiwanya penelitian. Sedangkan teori sama dengan jantungnya penelitian. Jadi jiwa itu menyebar dari satu temuan, menyebar ya namanya wawasan dan kedalaman, keluasan dan kedalaman.
Maka jiwa itu identik dengan kerucut duduk. Kalau kajian teori sama dengan kerucut terbalik, yang lancip di bawah, lancip itulah hipotesis. Sedangkan pembahasan, lancip itu temuan, lalu kita bahas. Nah, itu bedanya. Narrowing down dengan yang terbalik. Masalah utama sebagai calon pendidik, upayakan lebih fokus mengkritisi masalah yang dialami oleh peserta didik, misalnya rendahnya prestasi belajar, rendahnya minat belajar, dan sebagainya. Rendahnya 5C, rendahnya sikap sosial, rendahnya sikap. Tadi sudah jelaskan, semua yang dialami oleh murid, namanya the main problem. Nah, ini banyak masalah ditanya, apa sih masalah utama menurut Anda? B, low feeder. Itu biasanya yang gitu-gitu tuh yang minjam soft copy proposal temannya, lalu edit-edit diganti proposal variabelnya. Kadang-kadang variabel sama tempatnya, jadi dirubah. Aduh, kalau tesis gini, aduh, ada basic masuk. Nah, gitu loh, saya tantang itu jangan, tidak baik, yang jelas tidak baik. Bila salah sebagai calon pendidik, upayakan lebih fokus mengkritisi penyebab masalah yang berasal dari luar. Namanya by design. By design. Kecuali barangnya baru, boleh by utilization. Khususnya alat-alat laboratorium ya, yang by utilization alatnya baru dicobakan. Dipakai sebagai pembantu eksperimen, pembantu pengembangan. Jadi yang bagusnya by design. Jadi kita merancang sebuah desain pembelajaran. Nah, ini yang kita klaim sebagai penyebab masalah, pendekatan, metode, model, strategi. Nanti jangan bingung ya, Cian malunan nih pendekatan, metode. Banyak itu bertanya, hanya ngapalin gitu aja kerjanya. Ya. Nah, kalau kita berbicara secara umum, yang umum itu pendekatan. Pendekatan baru menyajakin pintu silang. Konden letakkan kunci. Gitu. Apabila buka pintu, apabila mencelap ke kamar, belum itu pendekatan. Kalau sudah ngetekang pintu, masuklah dia ke kengken cara ngetekang pintu. Gitu. Ya. Meledak jadi kengken, jadi apa dilakukan? Nah, itu bisa strategi, bisa model. Gitu. Tekar kengken weslah di kamar. Gitu. Dan mau beceki, mau hujan dan sebagainya. Itu kengken caranya ragu tuh setelah masuk kamar. Itu analogi. Dengan sajan, yang lain latar belakang masuk kamar, tekan kunci. Ya. Jadi pendekatan itu merenyak-yakin. Dalam strategi ada teknik, kadang-kadang teknik campur aduk dengan strategi dia gitu. Yang jelas, yang lebih penting itulah dicermati penyebab masalah tidak. Ya, itulah. Lalu media pembelajaran yang digunakan cenderung bersifat statik sehingga kurang motivasi. Yang statik itu papan tulis saja, kan statik sifat. Yang dulu caption itu statik, tidak fleksibel dia sifat, tidak mudah dirubah. Yang dinamis itu yang bagus gitu. Zaman dulu belum ada PowerPoint gitu, belum ada yang namanya e-learning, belum ada yang namanya segala macam yang baru-baru. Yang ada hanya papan tulis, kemudian paling dibantu dengan OHP, overhead projector. Lalu medianya apa? Kertas transparan ditulisi. Itu disayangi banget dari tahun ke tahun, itu aja dipakai ngajar. Dosen-dosen saya dulu gitu. Dilapisi kertas-kertas.
tahun depannya bendu bangunan, di 2 tahun bendu bangunan. Nah, itu bolehlah zaman dulu kan. Kalau sekarang begitu kan sudah out of date gitu. Maka itu harus diupdate setiap saat yang dinamis. Itu dicermati kalau mau pengembangan, misalnya pengembangan media, yang mana sudah mengalami keusangan, mau diganti. Pembelajaran cenderung hanya di dalam kelas, assessment dan evaluasi pembelajaran cenderung dehuman. Dehuman itu kreativitas murid tidak muncul, kritisnya tidak muncul, orahin dan muridnya gitu maksudnya. Jadi nama ngajar tuh kalau ngorahin dan itulah namanya pembelajaran yang dehumanisasi. Anak-anak pintar ada nama pulas gitu. Atau sekalian pulang beli bakso dulu mencelap kelas gitu. Guru ini marah begitu. Pelihang, muridnya berpelihang. Padahal ngajarin nak variatif, nak dinamis sehingga tidak menata, tidak motivasi. Jadi bikinlah yang motivasi menata. Gagasan baru biasanya langsung tampak di judul artikel. PBL, PJBL, SRL, Cooperative Learning, Collab, dan seterusnya banyak yang baru. Yang jelas dia sifatnya humanistik, bukan dehuman. Humanistik. Gagasan baru juga bisa tampak sebagai variabel moderator, misalnya cognitive style, sub-efficacy, sub-confident, academic procrastination, cognitive engagement, ya, modalitas FAQ, dan sebagainya. Cara berpikir efektif, impulsif, nah yang itu moderator. Biasanya kalau eksperimen itu memang lebih kompleks cara berpikirnya. Eksperimen itu rumit di antara penelitian-penelitian. Paling rumit di antara penelitian eksperimen. Apalagi kalau ngambil faktorial. Ya, eksperimen satu jalan aja juga cukup rumit. Tapi bisa dilakukan. Ya, tentunya belajar memahami sedalam-dalamnya, semampu-mampu. Dalam mengkritik gagasan baru yang diajukan oleh autor, Anda akan memperoleh manfaat bersifat ganda, terutama dalam menelusuri judul-judul yang digunakan oleh autor. Secara teoretik, gagasan baru didekati dengan 2 cara, secara deduktif, sumber-sumber sekunder, secara induktif, sumber-sumber primer. Yang induktif itu jurnal-jurnal terbaru, tesis-tesis terbaru, skripsi terbaru, itu namanya primer. Yang sekedar itu buku-buku yang udah lama, tapi masih bisa digunakan. Contohnya teori kognitivis itu kan berkembang tahun 70-an. Teorinya Ausubel tentang learning how to learn itu tahun 60-an. Teori Brunner tahun 50-an dan sebagainya. Masih bisa. Anda bisa memperoleh kedua sumber tersebut melalui penelusuran di bagian latar belakang, kajian teori, konteks, dan pembahasan yang disajikan oleh autor. Terutama di latar belakang. Di latar belakang itu multiplier effect-nya banyak sekali. Anda bisa dapat buku di sana, ya cari dia. Online enggak? Sekarang jurnal-jurnal itu kalau tidak mencantumkan sumber yang tidak online, pasti tidak diterima. Entah buku, entah jurnal, harus online. Itu reviewer zaman sekarang, dicek satu persatu. Tuh, ada nggak di internet? Kalau nggak ada, pasti ditolak. Nah, jadi itu memberikan dampak multiplier effect. Anda bisa dapat, katalah Anda dapat jurnal tahun 2003. Kan pasti ada dia menggunakan jurnal 2022. Itu kan bisa digunakan. Tapi harus dicari jurnalnya. Gitu. Kalau memang ada relevansinya.
Inilah yang dimaksud dampak ganda untuk Anda. Dari satu artikel, Anda bisa memperoleh banyak sumber. Metode penelitian, kritisi tentang desain media. Nah, ini yang kita banyak pelajari nanti ya. Kritisi prosedur penelitian, kritisi instrumen penelitian, teknik analisis data. Analisis data, disinilah Anda menggunakan di pengalaman di semester 1 dulu. Ya. Hasil penelitian, ini kalau sudah hasil, pesan saya begini, banyak mahasiswa ngolok-ngolok di sendiri. Kayak apa itu? Hanya abstraknya yang diterjemahkan. Ini ada mahasiswa S3 kayak gitu. Aduh, iya ini si lulusan boya, lulusan boya sepatutnya. Jadi kalau diri sendiri, abstrak aja diterima. Padahal abstrak itu kan memotivasi kita untuk mempelajari seluruhnya gitu loh. Makanya disebut abstrak. Jadi harus dipelajari seluruhnya. Nah, ini sudah kita ditantang nih kalau menerima H0 bagaimana autornya membahas. Kan memberikan petunjuk nanti kalau membahas ini Anda. Jika ya, apakah autor dapat mengungkapkan alasan H0 diterima? Apakah ada sumber rujukan untuk itu? Ya. Nah, gitu ya. Selamat menyusun proposal. Jadi minggu depan kita mulai belajar metodologinya. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah malam ini. Dulu saya kambuh mau tidur. Ada pertanyaan? Silakan. Ida, Ya. Ida, mohon izin nanya Niki. Niki karena terkait dengan mata kuliah yang lain ya, karena kita juga sudah pernah ketemu dengan dua mata kuliah. Dua mata kuliah Niki juga mengarahkan kami Nika untuk menuju ke judul kan seperti Nika. Ya. Kalau berkaitan dengan yang Ida sampaikan tadi, Niki, karena di dua mata kuliah sebelumnya Nika, kami kan sudah diminta untuk mengajukan masalah, dan juga diminta untuk membuat judul. Nah, kalau sekali yang Ida sampaikan mungkin terkait dengan metodologi penelitian, kami kan harus modelnya review jurnal, beberapa jurnal kan sekali Nika. Nah, kalau misalnya Niki kalau misalnya tesisnya Nike mengambil tentang pengembangan kan begitu. Nah, pengembangan Nike kan berangkat dari masalah nih. Nah, kalau Tiang juga seperti Nike kentannya kebetulan ide tesisnya begitu. Nah, kalau misalnya di Medpen Niki, apakah kami boleh nih istilahnya kalau yang nanti akan kami kumpulkan nih ke proposal nih ke sesuai dengan yang kami ajukan di Kenten di dua mata kuliah sebelumnya nih ke ya tentu saja dengan tidak melenceng dari rambu-rambu yang Ida sampaikan tadi baik itu studi literatur atau napi mungkin Nike aja Ida yang mohon petunjuknya karena kalau Ampura niki sedikit yang tiang tangkap dari yang Ida jelaskan Nike kayaknya apa yang kami idekan dengan yang Ide inginkan di metodologi penelitian niki kayaknya agak bentrok kenten model seperti Nike sih dan mohon maaf sebelumnya tiang mohon penjelasannya terima kasih. Apa ide? Nih, kalau tiang idenya kemarin Nike kan tiang sampaikan ke Prof. Egi Nike tiang menemui masalah begitu secara di pembelajaran kenten nggih. Ya, jadi kalau tiang melihat siswa karena kebetulan tiang guru SMK sekali Nike siswa Nike mungkin kan mereka ada presentasi seperti itu. Nah, ada presentasi. Nah, toolsnya makin kan sampun akeh nih kan. Toolsnya makin sampun akeh ada karena ada tambahan Canva begitu ya. Nah, tapi dengan tambahan tools itu yang tidak meningkat itu adalah kemampuan siswa Nika untuk melakukan presentasi sekali Nika. Ya. Nah, jadi dari kasus Nika yang ingin mengembangkan sesuatu untuk
sebagai solusi lah setidaknya, atau membantulah untuk penyelesaian masalah Nike. Nike sih kalau ide tiang ide. Ya, idenya udah didukung jurnal belum? Apa ide-ide kosongan? Kalau tiang sih sementara hanya melihat dari realnya, dan Ampuro jujur tiang belum sempat Kalau Anda mencari jurnal. Nabi? mau eksperimen kok mau pengembangan? Kalau Nike tiang pengembangan. Nah, itulah dari ditolak itu. Pengembangan eksperimen itu harus universal gagasan. Kalau PTK baru berangkat dari persoalan kelas Anda. Itu. Jadi tidak boleh pakai ide kosongan. Siapapun dosennya kalau begitu itu omong kosong itu. Ide kosong. Makanya kita ajak membaca jurnal dulu baru terinspirasi. Ya. Kalau berangkat dari pengalamannya lah silakan PTK boleh. Anda memecahkan kasus gitu. Yang tidak bisa digunakan oleh orang lain. Karena itu kasus Anda gitu. Ya. Nah, apanya kontradiktif? Kan tidak ada kontradiktif. Sehingga ada kontradiktif. Apanya kontradiktif ya? Karena apa namanya kemarin jujur kalau petunjuknya dari Prof. Egi nih kan Tunjuknya gimana? Tunjuknya Kan- gimana? Tunjuknya apa? nggak, jadi petunjuknya nih kan yang udah diarahkan nih untuk untuk melakukan studi awal. Nah, Dan studi awal mencari need-nya katanya. Nah, Niko dari mencari need-nya maksudnya tiang langsung menyentuh ke siswanya, terus need istilahnya assessment. kayak Need assessment itu bukan subjek Anda. Need assessment itu berangkat dari jurnal. Apa yang dibilang oleh jurnal-jurnal internasional itu need assessment, analisis kebutuhan. Berangkat dari masalah utama. Lalu apa penyebabnya, gitu loh. Kan jurnal, rujukan. Jadi jangan need assessment kosongan. Ya, kemarin kita penyamaan persepsi ya banyak nggak hadir karena dosen TV kan laris manis, semuanya pejabat. Ya, gitu kan ada kemarin Anda juga ada hadir, banyak temannya S2 hadir waktu penyamaan persepsi. Mungkin sudah disebarluaskan itu anunya. Baca itu gitu loh. Kalau mau itu kan penyamaan persepsi, dosen akan menggunakan itu yang sepaham, yang tidak sepaham ya itu. Tadi kan sudah kita komunikasi, ada ujian proposal disertasi. Saya cegat gitu loh. Kalau pikiran-pikiran kosong itu digunakan untuk menyangkal, untuk menyarankan, saya cegat. Kalau selama saya hadir, saya cegat. Nggak bisa gitu. Ya. Jadi namanya kerja ilmiah itu nggak boleh pakai pikiran kosong. Jadi harus berangkat dari sumber itu, eksperimen, pengembangan, korelasi, sumbernya internasional. Kecuali PTK baru Anda bisa gunakan kasus Anda. Itu loh. Nah, sekarang bagaimana menanganinya? Nggak boleh juga kosongan. Ya, jadi harus punya justifikasi teoretik, justifikasi empirik, deduktif, induktif harus digabungkan. Itu loh. Jangan heran dulu ya dengan pendapat yang tidak mendasar. Anda kan akan diuji oleh banyak orang. Maka gunakan cara berpikir ilmiah, di situ Anda akan mampu bertahan. Tapi menggunakan pikiran kosong, Anda itu akan lemah banget dalam hal apapun gitu. Kadang-kadang kan itu banyak hal ya itu yang kita luruskan. Eksperimen mahasiswanya. Disuruh kelompok eksperimennya mencari. Ini kan terjadi ini yang pra tesis kemarin. Eksperimen kan Anda memberikan perlakuan pada dua kelompok. Perlakuannya berbeda. Kalau dua kelompok satu itu pasti kelompok eksperimen, kelompok dua adalah kontrol. Kontrol itu perlakuan yang mengalami anomali. Sedangkan yang eksperimen adalah gagasan baru. Itu loh. Kalau pengembangan juga begitu.
Anda harus mengungkap yang sudah mengalami krisis, misalnya pengembangan media, metode, model. Cermat nggak Anda sudah mengklaim metode yang digunakan oleh dunia internasional selama ini untuk menangani apa? Misalnya kritis. Lah gitu-gitu aja, berarti dia sudah mengalami anomali. Nah, kalau anomali itu bisa dipertahankan tidak? Apa itu aja dikembangkan? Tidak bisa, harus dikembangkan yang baru. Apa itu? Itu yang diterima oleh internasional. Tidak boleh hanya sekolah Anda gitu loh. Makanya need assessment itu tidak bisa hanya di sekolah Anda. Harus ke dunia internasional. Karena begini, Anda mau menggunakan media interaktif ala pikiran Anda. Lalu di Jakarta sudah ada, dan tidak bisa dikembangkan. Ngapain repot-repot yang sudah ada dikembangkan lagi gitu. Ya. Jadi harus need assessment-nya dilakukan. Memang belum ada. Itulah disebut dengan novelty. Ada berpikir kayak gitu. Jangan dulu common sense itu jangan diikuti, Anda harus kritis loh. Ya, jadi kritis, dikasih petunjuk kritis, jangan tergesa-gesa nganggap kontradiktif. Anda berpikirnya memihak, padahal sebelumnya tidak ada kontradiktif. Cuman pikiran kita yang keliru menanggapi gitu. Ya, jadi harus berangkat dari pikiran yang bukan kosong. Anda ber-PTK pun menangkap ada masalah, masalah itu juga harus ada justifikasi teoritik yang bisa ditangani gitu loh. Artinya tetap sikap ilmiah, cara ilmiah itu harus jalan. Nggak boleh pencari common sense. Di ujung-ujung need assessment, macam jurnal di konder, ya get need assessment. Ya, baca jurnal dulu ya, 12 jurnal. Dari 12 itu minimal 2 sudah disepakati. Makanya Korti nanti segera menginventaris siapa sudah dapat jurnal, ya kita diskusikan, kita adungkan dengan gagasan Anda, oke, sudah oke, catat itu, tidak boleh yang lain. Karena begini, 12 jurnal itu tidak boleh sama antara mahasiswa satu dengan yang lain. Menggunakan boleh, tapi untuk tugas tidak boleh sama. Ya. Dan minimal satu tesis, jadi 13 jadi rangkumannya. Tadi lupa. Minimal satu tesis. Dirangkum, kalau 2 tesis bagus. Itu yang haus-haus belajar tuh banyak, sampai 3 tesis dirangkum. Ya, kita pingin segitu sih, yang namanya dunia ilmiah itu memang kumpulan orang-orang haus ilmu, bukan haus common sense, belum apa-apa udah berpendapat. Ini yang saya simpulkan dalam dunia komunikasi keilmuan, ya, no less talk more, no less talk more. Tidak baik berkata banyak kalau sedikit mengalami. Itu filsafat. Tidak baik berbicara banyak tapi sedikit mengalami. Kan 100% benar itu. Orang itu berbicara banyak gara-gara punya pengalaman banyak. Pengalaman apa? Paling tidak membaca. Paling tidak membaca. Kalau sudah mengalami di lapangan, bagus. Yang pengalaman di lapangannya adalah sesuai dengan pengalaman membacanya. Jadi kita menangani anak-anak sekolah itu juga tidak boleh kita hanya common sense gitu aja. Datang ke kelas, tanya gitu. Memang kan gitu kecenderungan sekarang. Ngomong inovasi, tapi tidak dan keto gitu. Termasuk di kampus juga begitu. Kenapa? Karena sulitnya meninggalkan zona nyaman. Itu dialami oleh semua orang. Zona nyaman itu kan enak. Enak. Kalau Anda sudah menjabat di kepala sekolah, yang sudah tuh bes seperti luar biasa tuh. Kira-kira. Tuh. Yang ngoyong di sekolah X, Anda dipindahkan pasti nyesal.
Kecuali pindahkan sekolah yang baru yang akan membangun gedungnya banyak, baru demen gitu. Itu zona nyaman. Saya udah nangkap itu apa fakta-fakta nyata di lapangan gitu. Zona nyaman. Ya kadang menjabat, pengen menjabat, terus makanya di dunia politik itu kan terus terjadi pertentangan, konflik kan. Ya nyak cara Pak Jokowi kadang mulai tiban menjabat dah. Di bawahnya ada yang ngikutin. Nah, belum ada, hanya beberapa menteri ngikutin. Perguruan tinggi, sekolah, kepala desa, bupati sudah banyak yang ngikutin. Belum banyak yang ngikutin. Masih aja main-main sembunyi-sembunyi gitu loh maksudnya. Jadi artinya apa? Mengikuti yang baik itu adalah keluar zona nyaman. Ya. Sorry dah itu. Filsafat. Ingin mencapai yang baik harus dengan pendakian. Nah, jadi tidak ada common sense. Dalam dunia belajar ada 6 tangga yang dilalui agar bisa mencapai yang namanya wisdom. Sebelum wisdom, orang harus insight. Sebelum insight, orang harus deep understanding. Sudahkah kita deep understanding? Baru ungkapkan gagasan. Jangan-jangan kita ya no less talk more. Di kampus kan banyak pura-pura ahli, dia pura-pura paham gitu. Nah, saya tidak karena apa? Karena suka kita tuh dialog itu kan mesti harus berbobot, harus punya sumber. Tapi tidak boleh textbook thinking. Harus dilumat habis-habis itu buku. Nah, di situ kita mungkin memiliki no-nya banyak, baru talk-nya dibanyain gitu. Untuk orang lain, kalau udah talk itu untuk orang lain. Jadi makanya kemudian yang namanya pengetahuan itu kan tidak bisa disimpan sendiri di laci, disimpan sendiri, dimakan sendiri, harus dipublikasi. Persoalannya kalau kena common sense, publikasinya macet kan begitu. Tapi sekarang banyak jalan pintas, ngongkos-ngongkosin publikasi, bayar banyak-banyak, lolos seolah-olah Scopus kisah itu padahal uangnya dibanyain gitu loh. Maka teman-teman di kampus banyak tanya, gimana caranya supaya kita keluar dari itu loh, jurnal-jurnal yang predator. Kalau predator kan bayarnya bayar banyak. Akhirnya menjadi predator ya gitu. Cari jurnal yang tidak bayar. Saya bilang gitu. Ada. Tuh dari masa tungguin 6 bulan sampai 1 tahun. Baru bisa terbit. Banyak yang tidak bayar, yang bagus-bagus. Scopus Q1. Kalau diterima di sana, yakin dah berbobot tulisannya. Karena tidak bayar. Itu mementingkan quality number one. Nomor 1 adalah kualitas, baru bisa diterima. Nah, sekarang itu Anda baca nggak di Kompas? Profesor di Indonesia banyak hujatan yang baru-baru kan? Baca? Tahu informasi. Nah, itulah Anda harus jadi refleksi, itu bahan refleksi. Jangan cepat percaya dengan banyak ngomong yang penuh pengalaman ya. Sudah jelas-jelas Indonesia kena jerat sekarang itu. Masuk Komisi 10. Mungkin ada yang sudah dikendarakan dipecat nanti. Syukurnya kita tidak kena. Kan biasa pencuri itu tidak semuanya kentara kan. Tergantung suluhannya bok sih, lama bok kentara ya gitu. Orang sudah mencuri kentara itu tidak mungkin sekali dia pengalaman mencuri, pasti lebih. Artinya apa? Ketika ada kentara itu suluhannya bok, masa berkenan Tuhan udah habis. Dan ya, jangan ujung-ujung bilang tidak ada kontradiktif dalam pemikiran keilmiahan kecuali kita ya out of the track. Nah, baru kontradiktif, seolah-olah kontradiktif. Sepanjang kita on the track dalam keilmuan, tidak ada kontradiktif. Ya, gitu.
Bu Roida, mungkin satu lagi. Jadi Ya. kalau menurut Ida kasus tadi Nike lebih cocok yang bawa ke PTK sekali Nike berarti. Bisa. Tetapi jangan common sense, cari sumber Iya, yang oke. artinya kasus Anda itu ada tak kasusnya di dunia internasional. Hmm. Itu loh. Baru kuat namanya kasusnya. Jangan-jangan kasusnya common sense gitu kan. Kalau kasus common sense kan nggak bisa nyarikan obat, ya kan? Nggak bisa nyarikan obat. Jadi obat itu kan harus teori kan, teori Iya. yang dicobakan dalam dunia nyata, namanya membumikan teori. Ya, makanya ada langkah-langkah operasional, ada definisi konseptual, definisi operasional, dan apapun variabel pasti dua itu ada, kan? Gitu ya. Jadi kalau mau penelitian pengembangan, apapun penelitiannya, jurnal dulu dibaca, jangan tiba-tiba sudah mengungkapkan ini itu gitu. Jurnal dulu dibaca. Kalau ada tanya judul, coba-coba boleh aja. Sesungguhnya kita bukan mulainya dari judul, tapi mulainya dari membaca jurnal. Kemudian baru terinspirasi mencoba menggagas gitu loh. Cara orang berpikir ilmiah, ya. Tapi kalau ada yang gimana kalau begini ya silakan aja. Itu sudah. Kecuali kalau pengalaman sudah banyak, sudah nyimpen rangkuman banyak, sudah membaca jurnal banyak, ratusan, itu misalnya, lalu menggagas sesuatu judul, nah itu kan beda lagi tuh. Kayak mahasiswa S3 di Malang, satu semester 200 punya rangkuman. Lalu kita suruh 10 aja ngiang-ngiuh gitu. S3, S2 patuh. Ya, jadi memang harus diurusi kita supaya bisa ini kan. Maksudnya begini, jangan sampai selesai S2, patuh duen nanti gitu loh dengan sebelumnya. Kan sudah disampaikan dulu, harus ada perubahan dalam berpikir, komunikasi, dan bertindak, terutama dalam melayani murid. Ya. Bos sudah S2, masih itulah cara nipidan. Nah, itu artinya S2-nya hanya di atas kertas, selembar jasa gitu aja. Gitu ya. Itu semuanya akan didapat dari pengalaman. Jadi banyaklah tahu, nanti baru coba berpikir, berkata, bertindak. Nah, itu kesimpulan. Ya. Enten boleh silakan. Oke, boleh Dit yang Niki ya Kide. Terkait Ya. dengan gininya Niki jurnal Nike nanti batasan materinya napi mantan Niki untuk gini apa? Terkait dengan pendidikan secara umum atau langsung menjurus ke model-model pembelajaran untuk pencarian jurnal dan Saya disampaikan, jurnal itu ada istilah relevansi. Yang nama relevansi itu bisa jadi variabel bebas saja sama, desainnya beda, bidang studinya beda, itu relevansi yang paling rendah, boleh masih digunakan. Contoh, project based learning atau case based learning. Ya, Anda punya gagasan dapat jurnalnya tentang case based learning, Anda eksperimen, tapi didapatnya itu adalah di pengembangan. Kan masih boleh digunakan. Anda bidang fisika, dapatnya bahasa Inggris, kan masih bisa digunakan. Kasus case based learning-nya. Ngerti maksudnya? Yang sedang relevansinya, yang lebih relevansinya adalah desainnya sama, variabel bebasnya sama. Yang sangat relevan itu variabel bebasnya sama, desainnya sama, variabel terikatnya sama. Jadi ngurusin fisika gitu, nah Anda dapat jurnal fisika tentang case based learning, desainnya Anda eksperimen, dapat jurnal eksperimen, itu namanya sangat relevan. Itu maksudnya Wijaya. yang ke ide. Artinya yang nanti kita cari nih ke poin-poinnya apa saja, bukan yang terkait dengan satu model yaitu case based learning-nya Niki yang Ya. tertarik dengan Nike untuk dipelajarin gitu. Tadi kan ada diberikan kata kunci untuk mencari di jurnal. Kalau Anda orang fisika, kan nggak mungkin nyari international about English learning, kan lucu kan? Ya kan?
Oke. Jadi Anda cari di Google intrajournal about basic learning. Nah, nanti keluar ya variansinya itu entah apa, keluar tetek bengeknya keluar gitu. Udah dicari Ini, dari ngerti, Amerika Bang. gitu. Nanti kalau ide Anda tidak keluar, ini lebih mengkerucut lagi. Ya, problem based learning in basic learning. Nah, kayak gitu misalnya atau case based learning in basic learning. Basic learning. Keluar dia kalau ada gitu. Ya. Student achievement in basic learning. Berarti Anda mencari prestasi belajar siswa dalam belajar fisika. Kan semua dicari itu kan. Iya. Ya. Misalnya ada pengembangan ADI model in developing atau develop of interactive media. Misalnya. Nah itu kata kunci. Ya, salah pun dijawab oleh Google. Salah pun disalah oleh Google. Jadi Google itu cerdas banget. Kalau mau korelasi, ya coba aja correlation, emang gitu. Kalau banyak variabel, apa dan apa. Ingin mencari pengaruh, misalnya ada mau eksperimen kan pengaruh biasanya. The effect of, misalnya, the effect of, ya, inquiry learning on the student achievement in basic learning, kayak gitu loh. Anda cari aja misalnya ya, basic learning gitu aja udah keluar udah banyak. Kalau bisa jurnal basic learning, international journal about basic learning keluar. Ragamnya entah problem based learning, entah case learning, nanti keluar ada variasi. Caranya gimana? Simpan aja dulu. Jangan belajar di layar lama-lama itu nanti membuat payah. Simpan aja dulu. Yang penting tahunnya 2022, 2023, 2021. Simpan aja dulu. Nanti baru pelajari satu persatu. Oh, ini cocok. Yang nggak cocok, delete aja segera biar nggak menuhin file. Nggak menuhi ini. Datanya itu nggak terlalu banyak. Udah. Gitu. Jadi bukan hanya disimpan-simpan aja, harus dipelajari segera. Yang nggak cocok, wah. Artinya, teori trial and error itu sangat bermanfaat dalam proses belajar. Coba dan coba, salah, coba lagi. Semakin banyak dicoba, semakin enak. Kan gitu. Gitu. Ya, ada lagi? Kalau mau collaborative learning, klik aja collaborative learning. Nggih deh, Swastiastu niki ampure deh mengganggu niki terkait dengan tesis niki deh. Oh, sudah. Enggak. Nggih deh, Ya, nggih ampure deh. Yang mutakan niki deh, mungkin yang lebih ke eksperimen niki deh. ya, boleh. Niki terkait dengan variabel bebas sarang variabel terikatnya niki deh. Niki kan yang ada setelah baca beberapa tesis dan artikel niki deh. Kalau variabel bebasnya nike tiang angge PJBL dan pengetahuan awal nike sarang variabel terikatnya nike berpikir kreatif dan hasil belajar nike kenapa deh? Boleh. Ada sendiri. Boleh, tapi kan ada baru judul Nggih, diungkapkan. nggih. Tapi kan didukung sarang Atau jurnalis. kata Nggih, nama itu ora-ore dulu boleh, nggih, ora-ore dicari sekarang PJBL. nggih. Apa tadi kritis ya, Nggih berpikir kritis sarang hasil belajar. belajar apalagi ya. Itu cari itu semuanya. Kan mencari minimal 12 yang relevan. Ingat dulu yang relevan. Relevan itu artinya ada hubungan dengan gagasan Nggih. Anda. Oh, Dan itu minimal loh, boleh banyak. Anda perlu tahu nih, angkatan pertama namanya ada Aryo Oke namanya S2. Angkatan pertama. Suruh nyari 10 zaman itu, dia 35 ngerangkum artikel.
angkatan pertama. Dulu di Uniksa lama jadi dosen kontrak, sudah lulus TKD, sudah lulus TKB, tiba-tiba tidak datang SK-nya, katanya umurnya lewat, padahal orangnya punya pengabdian 10 tahun. Uniksa. Nah, itu mungkin nasib orang. Akhirnya sekarang dia jadi bos di sana di Flores, di sekolah tinggi, salah satu sekolah tinggi di Flores, jadi pimpinan. Jadi itu idenya brilian loh, orang itu, orang Tabanan. Itu jadi jangan pada tingkat minimal, tapi kalau Kangwang minimal 12 ya 12, itu sudah kelihatan ngos-ngosan itu. Kali ngai roras ngos-ngosan, aku 200 ngai 1 ngos-ngosan. Ingat ide, suksma ide. Ya anggapnya itu orang-orang dulu Pak, belum tentu. Ingat. Oh, bukan. Ingat. Boleh orang-orang dulu kayak siapa tahu nanti dapat pendukung-pendukungnya, jadilah dia. Ya. Ingat ide, suksma ide. Yang lain silakan orang-orang. Ada lagi? Oke, sambil berpikir nanti kan kita kirimi, nanti akan saya kirim salah satu atau salah dua buku yang menyangkut metodologi penelitian. Mana kenten itu sepisanan materi niki untuk. Oh ya, hari sekarang juga ada dikirim. Inggih. Selamat malam kita. Inggih, suksma ide. Suksma ide. Semua Kita kirim di jeruk ya. Inggih ide. Inggih. Nah sampun wengi niki Pak Ibu. Usah pamit sehat nggih. Nggih, istirahat dulu niki sambil memikirkan. Pak Pande. Pak. Ya. Siap. Ya, bagus ke judulnya pun ikut pun kirim, Pak. Tapi judulnya Benden lu. Nanti kan ada koreksi nanti dari pembimbingnya, kalau udah disetujui ada koreksi, Mas. Oh, nggih. Hal-hal yang bisa diperbaiki. Nggih. Siap. Nggih, Bang fokus ke teman jurnalnya. Baru terbayang apa yang dibuat tadi telah diberikan pemahaman, berarti boleh kita buat oleh-oleh untuk bayangan jurnal. Pak Tut, yang jurnal niki harus jurnal berbahasa Inggris tapi boleh berbahasa Indonesia. Kan tadi sampaikan dari 12 itu 8 internasional, 4 nasional atau lokal. Kebun. Nggih. Ya, lengan kali juga internasional, udah klik beguan internasional coba. Bahasa Inggris. Yang aninya coba chess listening ke baru nih. Siap. Tertarik aja. Ukur rangkum untuk pekerjaan juga. Oke, ini sesuai dengan itu pun 86 poin. Ya, 6 memang yang D1 gitu caranya beliau. Waktu D1 kita nasib sama gitu, sehingga akhir mata kuliah metodologi memang proposal jadi. Makanya cepat tamat. Jadi proposalnya tamat segera. Judul. Pak Edi, nunah judul sih Pak Edi. Lebang dia judulnya. Oh, sih nggak ada kebayangan judul. Campur dia lu. Api model kan banyak kasih model tadi tuh. Ya, coba tuh gabungkan dengan api. Contoh judul penelitian yang dulu yang di Pak Wawan masih ada, Pak Dut? Oh, ada itu gininya, yang saya lagi ya. Oh, ini coba share ini guys. Ini kan referensi link. Nggih, satu mon. Ya. Kadiawas. Ada sih.